Data situs pelacakan kapal tanker, tankertrackers.com, menunjukkan kapal tanker minyak mentah super besar Iran kedua yang diidentifikasi sebagai Deria telah memasuki Selat Lombok. Deria sekarang berlayar menuju Kepulauan Riau setelah upaya sebelumnya untuk mengirimkan 1,88 juta barel minyak mentah Iran ke India pada pertengahan April gagal. Hal ini terjadi sehari setelah adanya laporan kapal tanker super Iran lainnya, Hughes, yang membawa 1,9 juta barel minyak mentah dan memasuki Selat Lombok. Kedua kasus ini menunjukkan beberapa kapal pengiriman Iran terus menggunakan jalur maritim alternatif meskipun aktivitas Angkatan Laut Amerika meningkat yang bertujuan untuk mengganggu ekspor minyak Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertekad ingin menghabisi seluruh sisa kemampuan pembuatan rudal yang masih dimiliki Iran. Amerika sendiri sebelumnya mengklaim telah menghancurkan 85% pembuatan rudal Iran. Only like 85% of Iran's missile making capabilities has been eliminated. Correct. Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. Sir, Sir, under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility. Ya pemirsa, diguyur hujan deras sejumlah wilayah di Jakarta diterjang banjir. Di kawasan Kebonjeruk ketinggian banjir mencapai 2 meter. Usai diguyur hujan deras, banjir setinggi 2 meter terjang pemukiman warga di Jalan Muhajar, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banjir akibat luapan kali penghubung Pesanggerahan. Tercatat ada 140 kepala keluarga yang terdampak dari banjir ini dan menunggu pendistribusian makanan dari pemerintah setempat. Dari memanggil ini juga. Kita di terasnya. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir yang disebabkan luapan kali Sasak ini juga merendam akses jalan di kawasan Sasak 2, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ketinggian air hampir 1 meter membuat arus lalu lintas lumpuh tak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah warga terpaksa menerobos banjir untuk bisa pulang ke rumah. Banjir juga merendam ruas jalan Nusa Indah, Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur. Ketinggian banjir ini cukup bervariasi, mulai dari 20 hingga 40 cm. Banjir yang kerap terjadi ini diduga akibat intensitas hujan yang tinggi serta sistem drainase yang mengalami pendangkalan. Warga berharap pemerintah Jakarta serius dalam menangani banjir yang kerap melanda permukiman mereka di saat hujan yang deras. Tim Liputan, iNews melaporkan. Terendam banjir hingga Selasa dini hari, puluhan pemotor di ruas Jalan Ciledug Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan kesulitan mencari akses jalan pulang. Ya pemirsa, banjir setinggi 40 hingga 50 cm merendam ruas Jalan Ciledug Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan akibat luapan air dari Kali Pesanggerahan. Kali Pesanggerahan pun mengalami kenaikan debit akibat hujan deras yang melanda Jakarta. Kemacetan terjadi di kedua arah, baik dari arah Jakarta maupun Tangerang. Kondisi ketinggian air membuat puluhan kendaraan roda 2 warga alami mati mesin atau mogok. Bahkan demi terhindar dari kerusakan mesin, banyak pengendara roda 2 rela menunggu air surut hingga berjam-jam. Sebenarnya ganggu sih mas, cuma ya gimana lagi. Di sini sudah sering banjir kayak gini memang? Ya sering sih bang, Setiap- daerah sini. Setiap hujan atau? Iya setiap hujan lebat terus ini lama juga banjir bang. Pemirsa, banjir menggenangi kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akibat luapan Kali Kerukut. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Dan berikut laporan rekan jurnalis iNews Salam Pulungan dan Seto Pratomo.
Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak sore hari tadi membuat sejumlah wilayah ini terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Jalan Wijaya di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana di titik kami melaporkan saat ini untuk ketinggian air ini masih berkisar kurang lebih 40 sampai 50 cm. Memang berbeda kalau kita lihat di arah ke belakang saya, untuk ketinggian banjir ini masih tinggi di angka 150 cm. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, memang untuk saat ini dari warga sendiri juga kalau dari pantauan kami di lapangan masih melakukan upaya bersih-bersih karena memang meskipun saat ini banjir juga sudah mulai berangsur surut, namun banjir kali ini juga turut membawa material seperti sampah dan juga lumpur yang sulit dibersihkan oleh warga. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa meskipun banjir ini juga sudah sering kali terjadi di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, namun warga ini sejatinya masih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing dan baru mengungsikan barang-barang berharga miliknya saja seperti kendaraan bermotor dan juga kendaraan pribadi lainnya yang juga turut diungsikan oleh warga. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa memang informasi yang kami dapatkan ini merupakan luapan dari Kali Kerukut yang memang pasca terjadi hujan deras pada sore hari tadi. Yang memang ini dapat kami sampaikan juga bahwa yang tadi kami juga sampaikan bahwa ini merupakan salah satu kendaraan milik warga yang juga turut diungsikan oleh warga. Baru barang-barang berharga miliknya saja seperti aset-aset kendaraan maupun juga aset-aset berharga lainnya, dan saat ini juga warga masih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa meskipun saat ini juga ketinggian banjir ini juga sudah mulai berangsur surut, namun sejatinya warga ini masih berharap agar nantinya pemerintah ini bisa melakukan penggalian ataupun juga pendalaman kembali terkait dengan Kali Kerukut yang sudah sering kali terjadi banjir, dan warga juga tentunya berharap agar nantinya akan ada perbaikan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan upaya penanganan banjir yang terjadi di kawasan Jakarta Selatan ini. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya banjir, hujan deras juga menyebabkan tembok Sekolah Dasar Negeri 08 di Jalan Tebet Barat 10 Tebet, Jakarta Selatan roboh pada Senin malam. Tembok yang roboh merupakan tembok sekolah bagian belakang tempat area kantin sekolah dengan panjang 60 meter dan tinggi 3 meter. Menurut saksi mata bahwa setelah hujan deras yang mengguyur, tiba-tiba tembok langsung roboh. Sebelumnya tembok sekolah ini sudah lama dalam kondisi miring. Meski banyak warga yang melaporkan kondisi kemiringan tembok yang dapat membahayakan warga maupun murid sekolah, namun tidak kunjung diperbaiki hingga akhirnya roboh. Petugas pun membersihkan puing dan kabel listrik agar tidak membahayakan warga dan juga siswa. Diguyur hujan deras pemirsa, Sungai Cikaret meluap dan menerjang permukiman warga di Bogor, Jawa Barat. Derasnya arus membuat jembatan roboh dan sarana ibadah hancur. Inilah luapan air Sungai Cikaret di Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Luapan air yang datang tiba-tiba menerjang sebuah jembatan dan beberapa tempat ibadah. Akibat terjangan air bah tersebut, jembatan roboh dan 2 tempat ibadah rusak parah. Akibat robohnya jembatan, akses warga desa menjadi terputus lantaran jembatan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan. Selain merusak jembatan dan tempat ibadah, luapan air juga membuat kawasan di desa tersebut terendam banjir. Ketinggian banjir hingga 70 cm merendam jalan raya dan pertokoan. Bahkan ketinggian banjir membuat sejumlah pengendara kesulitan melintas. Sementara itu, sejumlah rumah warga yang lokasinya berada di bibir sungai terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman karena rumahnya rawan longsor. Luapan banjir Sungai Cikaret ini diakibatkan kawasan hulu yang dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.